Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Farhan, kelas 10 MIPA 5. Saya yang memimpin tadarus pada hari ini. Sebelum tadarus, marilah kita menyiapkan Al-Qur'annya dan bagi yang muslimah untuk mengenakan hijabnya. Marilah kita awali kegiatan tadarus pada pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Buka Al-Qur'annya surat Al-An'am ayat 158. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang mereka nanti hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka, atau kedatangan Rabb-Mu, atau kedatangan sebagian tanda-tanda Rabb-Mu. Pada hari datangnya sebagian tanda-tanda Rabb-Mu, tidak berguna lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum berusaha berbuat kebaikan dengan imannya. Katakanlah, tunggulah, kami pun akan menunggu. Sungguh, orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka terpecah menjadi golongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawab-Mu, Muhammad. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau dizalimi. Katakanlah, Muhammad, sesungguhnya Rabb-Ku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia, Ibrahim, tidak termasuk orang-orang musyrik. Katakanlah, Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri. Katakanlah, Muhammad, apakah patut aku mencari Tuhan selain Allah, padahal Dialah Rabb bagi segala sesuatu? Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab, dan seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Rabb-Mu lah kamu akan kembali, dan akan diberitahukannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan. Dan Dialah yang menjadikanmu kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi,
dan Dia mengangkat derajat sebagian kamu atas yang lain untuk mengujimu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Rabb-Mu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif Lam Mim Shad. Inilah kitab yang diturunkan kepadamu, Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabb-Mu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan, siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat di siang hari. Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari Rasul-Rasul, dan kami akan tanyai pula pada Rasul. Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka. Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Dan sungguh kami telah menciptakanmu, kemudian membentuk tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia, iblis, tidak termasuk mereka yang bersujud. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan atau kita telah melakukan kegiatan tadarus pada pagi hari ini. Semoga yang membaca maupun yang mendengarnya mudah-mudahan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita menutup kegiatan tadarus pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa dengan dimulai istighfar dan ayat kursi. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوى فيا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru, karyawan, serta anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin, karena pada pagi hari ini kita semua diberikan nikmat sehat sehingga bisa melakukan kegiatan tadarus Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang sudah kita baca, kita dengar, semua menjadi ilmu yang bermanfaat, yang kita bisa amalkan, dan semuanya menjadi amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sholawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah teladan akhlakul karimah. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini Ibu akan menyampaikan satu pesan hadis dari Rasulullah. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimah. Rawahu Ibnu Majah. Tuntutlah ilmu, karena mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi muslim dan muslimah. Jadi menurut Rasulullah, kita ini wajib menuntut ilmu. Menurut Ali bin Abi Thalib, bagaimanakah supaya kita bisa melakukan kewajiban menuntut ilmu dengan maksimal? Maka Ali menuntunkan ada 6 syarat sesuai dengan syairnya. Alalan tanalul ilma illa bisitin
mushtatin saumbika majmu'iha bibayanin dakain wa khirsin wa stibarin wa bulghatin wa irsyadin ustadzin wa tuli zamanin. Artinya, kata Ali bin Abi Thalib, syarat menuntut ilmu yang pertama adalah zakain, artinya cerdas. Orang cerdas itu memiliki 3 kriteria. Yang pertama, dia memiliki target. Kedua, dia mempunyai planning. Dan yang ketiga, dia mengatur strategi untuk mendapatkan ilmu supaya hasilnya maksimal. Yang kedua, wahirsin, artinya adalah keinginan yang kuat, semangat, tekad yang bulat. Nah, dari sini karena ada kemauan yang luar biasa untuk menuntut ilmu, maka sifat malas akan tersingkirkan dengan sendirinya. Yang ketiga adalah wastibarin, yaitu sabar. Apa yang dimaksud dengan sabar di sini? Kita nggak boleh berkeluh kesah, mengeluh terus. Setiap ada guru memberikan tugas, kita dengan semangat, sabar untuk mengerjakan tugas sampai tuntas. Ketika ada guru menugaskan kelompok untuk membuat PPT dan sejenisnya, sabar, kita harus melakukannya dengan bekerja sama dengan teman-temannya secara maksimal. Ketika kita diminta setiap pagi untuk melakukan tadarus Al-Quran, sabar, insya Allah kita akan mendapatkan berkahnya. Dan begitulah seterusnya dalam menuntut ilmu perlu adanya kesabaran, bukan berkeluh kesah. Kemudian yang keempat adalah wabul ghotin, artinya adalah cukup bekal. Ternyata dalam menuntut ilmu tidak mungkin semuanya gratis, tetapi kita perlu ada pembiayaan. Contoh dalam kondisi BDR atau BJJ seperti ini, kita perlu adanya pulsa, atau mungkin adanya wifi, perlu adanya handphone, perlu adanya laptop, perlu adanya buku pegangan, perlu adanya buku tulis, pulpen, dan lain-lain. Semua itu perlu biaya. Jadi kita harus menyadari bahwa mencari ilmu memang perlu ada biaya. Kemudian yang kelima adalah wa irsyadi ustadzin, petunjuk guru. Ternyata guru tidak mungkin tergantikan oleh situasi, kondisi, dan teknologi apapun. Karena fungsi guru bukan hanya mengajarkan tentang konsep-konsep dasar, menerangkan tentang ayat-ayat Al-Quran, menerangkan tentang hal-hal yang belum kalian ketahui tentang ilmu pengetahuan apapun. Tetapi guru pada hakikatnya juga sekaligus mendidik karakter anak. Itulah yang tidak tergantikan oleh teknologi. Kemudian yang keenam adalah watuli zamanin, yaitu tentang waktu yang lama. Ternyata dalam belajar menuntut ilmu, kita perlu waktu yang lama, tidak instan ilmu itu melalui proses. Contoh, kita ketika belajar ada yang ikut PAUD dulu dari kecil, TK, SD, SMP, SMA, kemudian melanjut ke perguruan tinggi, S1, S2, S3, dan seterusnya. Itulah dalam menuntut ilmu perlu waktu yang lama, tidak ada yang instan. Nah, kemudian Ibu akan memaparkan tentang nasihat dari bijak dari Imam Syafi'i. Ada 3 diantaranya. Kata Imam Syafi'i, jika engkau tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung beratnya kebodohan. Yang kedua, ilmu itu seperti air. Jika ia tidak bergerak, maka ia akan menjadi keruh lalu membusuk. Yang ketiga, ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang memberi manfaat.
Sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberi manfaat buat orang lain. Oleh karenanya ilmu itu harus diamalkan untuk kebaikan. Demikian yang bisa Ibu sampaikan, mudah-mudahan bisa memberi manfaat tambahan ilmu buat kita semuanya. Bila ada kurang lebihnya, mohon dibukakan pintu maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.